Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, melanjutkan dari kajian sore kemarin tentang masalah kualitas Ramadan. Tentunya tidak hanya sebatas teori, kita harus bersuluk. Kalau dalam kitab tasawuf itu biasanya dipanggil ayyuhas salik, wahai orang yang berproses. Nah, tentunya dalam hal ini ilmu yang harus diperdalam dan dijadikan proses, yaitu ilmu hakikah buat ilmu tasawuf. Kalau ilmu syariat saya yakin sudah pada paham tentang masalah arkanus saum, mubtadus saum, sunanus saum dan sebagainya. Tapi perlu penekanan dalam kualitas puasa, yaitu babakan urusan hakikat dan tasawuf. Otomatis ini dalam proses rohaniyah kualitas Ramadan, puasa kita semuanya, kita harus cek bersama, evaluasi diri, bagaimana kita menghadapi berbagai macam tantangan tiap menit, tiap detik, dan tiap jam sehari-hari. Dan baginda Rasulullah SAW memberikan contoh, yaitu qiyamul lail, sedekah. Kita harus ambil intisari dari itu, terutama qiyamul lail. Kita diharuskan sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau tarawih qiyamul itu 20 rakaat plus witir 3. Kalau kita ikut Rasulullah ya 11. Ya, cuman kita belum bisa ikut Rasulullah. Witirnya itu 11 kali. Dan Rasulullah kalau witir baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu 11 rakaat. Jadi kalau tarawihnya 20 plus 11 kan 31. Belum bisa kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa kita dilatih untuk sujud kepada Allah Ta'ala sampai sunnahnya saja itu sampai 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. La maujuda illallah, tidak ada apa-apanya. Inilah bagian dari proses untuk menekan sifat ananiyah kita dalam bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Sifat ananiyah yang sering kita muncul karena mungkin faktor status sosial, faktor keilmuan, faktor nasab, faktor hal-hal yang lain yang menunjang atau yang mendukung ananiyah kita itu terus bahasa Jawanya itu tingkring. Tingkring itu naik di atas. Kita dilatih sujud, apalagi sebelum sahur sujud lagi, tahajud dan sebagainya. Ini bagian dari proses sebenarnya kalau kita paham untuk mengikis ananiyah. Namanya kuwatun syaitoniyah, dikikis. Kuwatun syaitoniyah tidak boleh dihilangkan, karena kuwatun syaitoniyah itu untuk menjaga diri kalau fungsinya itu. Tetapi jangan sampai liar dengan cara sujud. Jangan sampai apa yang didahulukan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sifat iblis, syaitan, ana khairu min. Ketika disujud kepada Nabi Allah Adam, sujud tahniah, tidak mau. Ana khairu min, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Adam dibikin dari tanah liat, saya dibikin dari api. Inilah baginda Rasulullah SAW memberikan tauladan dalam Ramadan ini. Dia mulai kemudian empati kepada fuqara wal masakin dengan sedekah dan sebagainya, memberikan buka puasa, iftar pada para muslim yang berbuka puasa. Kemudian hal-hal lain itu bagian dari untuk mengelola, mengendalikan sifat ananiyah kita yang kadang tak terkendali, karena itu bagian dari potensi yang ada di jiwa kita. Insya Allah setelah proses ini luar biasa dan bisa berjalan, berproses dengan baik, dengan kontrol, yaitu
ihtisaban, media evaluasi, akhir Ramadan akan bertambah dalam pengendalian kuwatun syaitoniyah, potensi setan, potensi iblis yang tentunya menjadikan kalau nggak dikelola akan menjadi kerusakan di dunia ini. Ya, seperti ya di dunia ini yang lagi geger itu ya karena kuwatun syaitoniyah. Tidak ada yang mau mengalah, semuanya inginnya menguasai dan sebagainya. Itu bagian dari proses suluk Ramadan kali ini, yaitu mengendalikan kuwatun syaitoniyah. Terima kasih. Semoga ini sedikit bisa manfaat dan bisa menjadi renungan kita semuanya, supaya Ramadan demi Ramadan kita proses pengendalian kuwatun syaitoniyah lebih tertekan, lebih terkendali, supaya kuwatun akliyah kita yang terus menerima al-ulum ad-diniyah baik hakikat, tasawuf maupun syariat lebih unggul daripada kuwatun syaitoniyah sebagai kendali jiwa kita. Terima kasih. Walafumikum. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.